القائل وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد القائل كم من صائم laisa lahu min siyamihi illa al-juru' wal atas. Wa kam min qaimin laisa lahu min siyamihi illa syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Janabal mukarramin wal mutawwin. Para sedang jamaah subuh ingkang dipun mulyakaken Allah. Genap majelis taklim masjid ta'awun yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perintahnya Allah yang diwajibkan di bulan suci Ramadan sampai pada tanggal 16. Dan juga bisa melaksanakan beberapa kesunatan yang telah diperintahkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih sampai tanggal 15. Mudah-mudahan perintah Allah yang wajib dan yang sunat yang dilemparkan kepada kita ini betul-betul sesuai dengan ajaran dan perintah Allah, sekaligus bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membimbing kita, bisa mengantarkan kita, bisa mendidik kita, membentuk kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, akhlak takwa yang telah menjadi akhlak. Karena perintah puasa bagi kita semuanya itu ada dua sudut. Perintah sholat juga ada dua sudut. Ada dua pandangan, ada dua tinjauan. Satu, tinjauan syariat, yaitu yang penting puasa kita memenuhi syarat dan rukun. Itu disebut dengan puasa lahir. Sholat juga demikian. Sholat yang sesuai dengan syariat. Pokok yang penting kita sudah melakukan tata cara sholat sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, untuk puasa di dalam syariat atau syarat dan rukun atau menurut kacamata fikih cukup dibatasi dengan fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana khayrul abyad minal khayril aswad minal fajr tsumma aqimus syiyama ilal lail. Di dalam syariat yang dituangkan dalam Al-Quran, puasa itu dianggap sah manakala kita sudah bisa meninggalkan setubuh
makan minum mulai subuh dan diteruskan sampai nanti usia panggilan lain. Dasar Quran menjadikan itu. Dalam hadis disebutkan satu lagi mantara ulai alaihi salam bodoh pamantara yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang minta dengan sengaja wajib bodoh, yang tidak sengaja tidak wajib bodoh. Berarti meninggalkan sengaja muntah hanya 4 ini saja larangan. Kalau kita meninggalkan 4 ini mulai dari subuh sampai sore dengan diniati berpuasa, berarti sudah cocok dengan puasa syariat. Puasa syariat itu hanya terbatas dalam dawai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau. Tapi yang puasa dalam batin yaitu puasa yang esensial. Kalau puasa yang seperti tadi itu hanya dianggap puasa di dunia sudah tidak wajib bodoh, itu saja. Seperti hanya sholat juga demikian. Manakala kita sudah sholat sesuai dengan syariat dari awal, kita melakukan tata cara dengan dimulai takbir, diakhiri salam dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam waktu takbiratul ihram kita sudah hadir dengan niat mendatangkan takbir, qasdul fi'li dan ta'yin. Ini sudah dianggap sah menurut syariat, menurut fikih. Tapi perlu kita ingat, ajaran syariat itu hanya sebatas hukum di dunia, tidak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Untuk urusan akhirat sudah barang tentu yang dipandang bukan lesannya, yang dipandang bukan bentuknya, yang dipandang bukan bodinya, tapi yang dipandang adalah cahaya yang ada di dalam hati, yang dipandang adalah asrarul qulub, yang dipandang adalah keikhlasan. Wa umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahud-din. Di sini sekalipun kita puasa, tapi kalau memang tidak ikhlas untuk melakukan kehendak Allah, yaitu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Dawuh la'allakum tattaqun ini menyarankan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar puasa, tapi puasa yang bisa membentuk bodi kita, bisa membentuk jasad kita, bisa membentuk jiwa kita menjadi muttaqin. Kalau puasa kita tidak bisa membentuk kita sebagai muttaqin, maka akan didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, kami shaimin dan syarat mensyamilan jumlah atas, banyakkan yang puasa pahalanya tinggal. Untuk faedahnya, hasilnya hanya haus dan lapar. Demikian pula sholat malam. Kita walaupun melaksanakan sholat secara tata cara yang sebagaimana saya sampaikan tadi sudah dianggap sholat di dalam fikih, tapi tidak bisa tembus di akhirat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, kami menghimil salam min yamin illa sah wa ta'at. Banyak beberapa orang yang melakukan sholat malam, tapi hanya mendapatkan pahala capek dan ngantuk dan ngantuk. Sholat bisa hadir kepada Allah, aku bisa tembus kepada Allah, yaitu kalau kita sadar dengan apa yang kita laksanakan, sadar dengan apa yang kita katakan, sadar dengan keadaan kita, posisi kita, sholat di hadapan Sang Pencipta. Puasa bisa mendapatkan pahala sampai akhirat kalau puasa itu bisa membentuk kita sebagai muttaqin. Untuk menjadi muttaqin, Rasulullah mengatakan, la yakul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yata'a ala basbihi hadar bima bihi basul. Seorang tidak akan pernah terbentuk menjadi muttaqin, tidak akan pernah mendapat sertifikat muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan ijazah muttaqin
pengakuan muttaqin sebelum mampu meninggalkan hal-hal yang tidak membahayakan tapi khawatir terjerumus dalam hal yang bahaya. Secara global, hal yang tidak membahayakan bisa terjerumus kepada hal yang membahayakan, yaitu ada 5. Berarti kalau kita belum puasa dari anggota 5 yang bisa membahayakan ini, tidak akan terbentuk menjadi muttaqin, atau puasa kita yang mendapatkan haus dan lapar. Apa 5 yang harus kita jaga, kita lindungi? Yaitu 1, penglihatan, 2, pendengaran, 3, lisan, 4, perut, 5, keempat hati, 5 perut. Hanya 5. Berarti kalau kita tidak bisa puasa meripat kita, tidak puasa telinga kita, tidak bisa berpuasa lisan kita, tidak berpuasa hati kita, tidak berpuasa perut kita hanya bisa mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak ada pengaruhnya bisa terbentuk menjadi muttaqin. Nah, puasa di dalam lisan bagaimana? Kali ini para hadirin hadirat sedang jamaah subuh dan kuliah yang kami hormati, kami akan berbicara soal manfaat dan bahaya lisan. Dari 5 hal itu yang 1 yang disebutkan, 1 itu pun juga tidak akan tuntas, yaitu urusan lisan. Perlu kita ketahui bahwa lisan itu merupakan nikmat Allah yang agung, rahasia Allah yang agung, kecil bentuknya, besar taatnya, besar dosanya. Di bentuknya kecil, taatnya sangat agung, maksiatnya pun juga sangat agung. Kenapa? Karena tidak akan nampak seseorang itu iman atau kufur kecuali dengan penyaksian lisan, dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah dihukumi mukmin, sudah dihukumi Islam. Dan pengaruhnya kalau mukmin berarti sudah kawin dengan orang mukmin, bisa mendapatkan warisan sesama mukmin, bisa wajib patuh, sholat, puasa, dan hal-hal yang berhubungan dengan Islam semuanya. Walaupun na'udzubillah, andai kata mengucapkan kalimat syahadat itu hanya sekedar untuk mendapatkan pakaian atau mendapatkan muslimat zinah, tapi pengaruh di dunia sudah luar biasa, sudah muslim. Dan kita tidak boleh urusan dunia mengurusi usaha hati seseorang. Makanya Usamah bin Zaid ketika dalam pertempuran antara Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau menundukkan diri, tidak berani bercampur, khawatir membunuh orang Islam. Kenapa? Karena beliau pernah istilah orang Jawa kepenyok, penting penyok, pernah terjerumus membunuh orang Islam, yaitu ketika dalam peperangan namanya Zaid, Usamah bin Zaid itu bertengkar dengan orang kafir, gelut dengan orang kafir, dan akhirnya beliau bisa menguasai diri. Orang kafir tersebut akan dibunuh, melarikan diri. Begitu tertangkap akan dibunuh, si orang kafir itu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Usamah bin Zaid karena punya anggapan hanya sebagai politik, menghindarkan diri, akhirnya dibablaskan, dibunuh. Begitu lapor kepada Rasulullah, anak bari ketika saya datang ucapan. Dan ini hanya menghindar supaya tidak dibunuh ya Rasul, supaya hartanya tidak dijarah. Ala syafat dan kalbah, kenapa kamu tidak membuka hatinya sehingga kami tahu kalau tujuannya itu seperti itu.
Nah, ini berarti di dalam masalah syahadat lisan itu cukup di dalam lupanya saja, lisannya saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah yang asalnya non Islam yang boleh mendapatkan orang muslimah, boleh mendapatkan muslimah, bisa mendapatkan warisan antar sesama orang Islam dan berhak jadikan sebagai saudara muslim, akhul muslim, juga wajib puasa, wajib sholat dan sebagainya. Hanya bisa. Cuma di dalam hatinya ya tinggal misalnya Allah bahwa di dalam mengucapkan syahadat tersebut ini keluar dari syirik lubuk hati atau hanya karena politis itu urusan sana. Karena itu Allah yang turun Rasulullah kemarin yang turun itu Allah tidak akan memperhatikan dalam masalah, tidak akan memperhatikan di dalam masalah lahirnya, tapi yang memperhatikan adalah hatinya. Ini di dalam masalah syahadat. Demikian pula orang yang lisannya tidak mengucapkan kalimat syahadat walaupun yakin kalau Allah Ta'ala wujud, walaupun tidak meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, di dunia tetap dihukumi kafir kalau bahasanya orang kafir, yang sehingga tidak boleh kawin dengan orang Islam. Tapi tetap di hadapan Allah, di hadapan Allah ya, dia itu muslim. Karena apa? Kanjeng Nabi mengatakan yakhruju minan nar karena kalau kita minan iman. Siapa yang saja yang dalam hatinya itu ada iman walaupun tidak melaksanakan, tidak mengucapkan. Orang yang tidak baca syahadat itu seperti halnya orang tidak sholat. Asalkan meyakini sholat itu wajib, masih tetap muslim walaupun tidak sholat. Tapi sebaliknya walaupun sholat tapi tidak yakin sholat itu wajib, itu kafir, itu yang disebut dengan munafik. Wong munafik itu apa sholat? Wong munafik itu juga sholat, cuma dalam Nabi kita tidak kaum ila sholati kaum musalah. Wa ila kaum ila sholati kaum musalah, sholat tapi tidak sholat ayas. Alasan oleh Allah ila kaum ila zikir itu atau berbiritan, lancing mari salam, lancing karena ada larikan bid'ah. Ini munafik itu dalamnya. Begitu antaranya. Ini luar biasanya pengaruhnya lisan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat sudah dihukumi muslim, tidak mengucapkan kalimat syahadat itu dikafir. Dosanya besar kalau mengucapkan pahalanya besar. Masya Allah, hanya satu dalam masalah itu pengaruh. Kalau kita disuruh kamu kawinkan saya dengan anakku dengan mas kawin ini, oke, ya. Hanya yang itu saja Masya Allah sudah luar biasa yang menjadi keluarga yang bisa dapat warisan, bisa dikumpulin dan lain sebagainya. Hanya yang saja. Tapi sebaliknya keluarga yang sakinah enak-enak kamu saya tolak. Hanya itu saja loh. Tetap tunggu. Sedikit. Karena lesan tolak tunggu. Bahasa. Kumpul dan boleh sejak bisa dapat warisan dan lain sebagainya. Ini pengaruh lisannya, Masya Allah. Bahayanya besar, untungnya juga. Ini sampai-sampai Kanjeng Nabi mengatakan, layak kubunas binar gimana kirim bila kasoi dua silatih. Manusia bisa terjerumus pada neraka karena landupnya lesannya, Masya Allah. Dan orang tidak akan selamat dari telurnya lesan kecuali orang yang betul-betul mengendalikan lesan dengan kendali syariat, yaitu yang saya katakan tadi harus puasa lesan. Hadirin yang kami hormati, kita untuk perlu menjaga lesan. Karena lesan itu adalah anggota yang paling banyak belurungnya, yang paling banyak maksiatnya, yang paling sulit dikendalikan. Banyak bikin kerusakan dan bikin permusuhan. Maka dari dikit tak percaya,
Diriwayatkan dari Sofyan bin Abdillah As-Sahabi. Sofyan bin Abdillah bin Rabi'ah bin Haris As-Saqafi Ad-Da'ifi sahabiyun, dia pernah menjadi gubernurnya Sayyidina Umar di tanah Taif. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aksar ma takhafu alayya?" Apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku ya Rasul? Apa karena saya budak? Apa karena saya kaya? Apa karena saya? Kata Rasulullah. Loh, kan Nabi hanya mengambil memberikan lesannya. Akhadha alaihi wasallam bisayna. Itu kita apa lagi kamu itu jenyak-jenyak ngomong. Nyar-nyar ngomongin kelonyotannya gak terkontrol. Makanya Syekh Yunus bin Ubaidillah mengatakan, saya mampu menahan puasa dalam keadaan panas terik matahari di tanah Basra. Tapi saya tidak mampu menahan kalimat yang tidak ada manfaatnya yang keluar dari lesan. Saya kan poso panas-panas dibetak-betak si kuat. Tapi ojo ngomong perkara sing ora enek manfaate. Padahal ya nggak ojo bisa ditinggal dengan tidur saja. Tidur hasil. Bahkan Sri Jimawon ojo nelok ngomong. Ini betul. Ojo nelok ngomong. Kan gampang saja. Dan kita butuh modal, tidak butuh biaya. Ojo nelok ngomong. Masya Allah. Ojo nyalah ngomong. Itu wanita mawon luar biasa. Ini sangat mudah. Untuk menjaga lisan, setidaknya kita perlu memahami 5 pokok. Pertama, hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, Inna ibna Adam idza asbaha faqaratil aqdar kulluha ila lisan. Setiap panjenengan bangun subuh bangun tidur bangun tidur di subuh di pagi hari itu aja. Dan ini tidak asbaha dan kalau mancing subuh sudah masuk subuh. Semuanya anggota ini sudah pesan kepada lisan. Sudah dikatakan pagi ini bangun langsung anggota ini himu terhadap lisan. Mengatakan Baguna lalu juga saya minta karena Allah dengan nama Allah antas takim wahai lisan aku mohon engkau yang jujur. Fa innaka istaqamta istaqamna. Karena kejujuranmu akan membuat semua kami jujur. Tapi sebaliknya ini wajahnya. Kalau kamu sudah nyeleweng, kami semuanya akan menjadi nyeleweng. Kenyelewengan semuanya anggota terserah kenyelewengan lesan. Kejujuran semua anggota terserah kejujuran lesan. Apa makna hadis ini? Hadis ini maknanya wallahu a'lam an-nutq lisan tu'asyir bi adil insan bi taufiq wal khidlan. Perkataan kita entah itu positif atau negatif akan menjadi pengaruh pada anggota pada kita. Kalau positif akan berpengaruh positif, kalau negatif juga akan berpengaruh negatif. Hal ini persis apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Dinar, Malik bin Dinar. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa imanan fi rizqika. Ini sampai diteni. Kalau panjenengan itu wau kok apinya mangkel gelai kada. Tadi ketahui penyebabnya kaya muring-muring entah itu nepon.
Atau wahnan badalika badali alasan lain malah alasan nanti sholat alasan ngomong ya alasan padahal mangan ya wis ya wis ngopi wis buka tapi kok keluar alasan wakil malam pilih sedikit dan rezeki kok sempurna empuk ya empuk kali ya apa ya jakan ya nang pasar tapi kok ya seret satu bagaimana jongkos kok seret itu kok wangel nah wangel mau nunggu barang ya sekinya beras wangel tinggi fahlam ketahuilah annaka qad takallamta fi ma la ya'ni barangkali kamu baru berbicara hal yang tidak ada sangat paham. Jikalau panjenengan merasakan hati ini mentongkol, angel dituduhi, angel dipelani yukis, angel saya, angel dituduh, itu buring-buring aja. Badannya lemes, bahasa Inggrisnya ayas, malas, kan yang kayak biasa sama tadi kan, kalau masalah sendiri apa masalah semacam Quran masalah. Wakil mana pilih sedikit jadi rezeki ini bukan ya. Seperti pangeran, ketahuilah engkau baru berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Bisa kan kita sama kita baru sembuh kapan? Menggelok rokok itu akan berpengaruh langsung. Ini pertama. Karena itu perlu kita menjaga lisan sebab menjadi pangkalan dari semua tindak pidana. Malesir ini dan seterusnya. Soalnya waktu kita butuh pengiran sholat paling semangat. Tapi mari jagongan, mari jagongan, musuh itu jam 12. Yakin saya sholat. Tidak percaya sama Anda. Umpama sholat malam yakin bisa hadir. Dipaksa misalnya kalau lagi jagongan mengalami itu loh pasti diomong barang sing ora enek mati. Kemarin kalau masalah politik pada sama ngomong bisa tapi tidak jarang ora enek pengaruh belas. Oke, sama ngomong politik opo ya terus iso ngrasani gak enek pengaruh. Gak enek pengaruh itu. Pun zaman ngoten niku terus marang wis sholat malam ora bakal iso. Orang bakal iso. Umpama iso geraya. Pemane bagi mari delok kerja kan konten. Wis bakal sholat malam. Iku pun nyotong dan tidak percaya pada dengan jagongan bisa bicara langsung lain. Wes langsung apa? Ini siji ini perlu dicoba. Nomor 2. Kita perlu menjaga waktu kita. Ake-ake apa sing diomongno menungso niku saliyane zikir nang Gusti Allah. Tadi ake-ake sing diomongne menungso niku saliyane zikir nang Gusti Allah. Yang otomatis menjadi mulghoh, menjadi apa itu namanya mensia-siakan waktu. Jajal kalau pikir aja selawat ping 100 sampai 200 sampai 200. Jagongan pirang-pirang jam ora kroso. Iki. Mulane niki cek kedua, ketiga ini Bu menjaga amal soleh, menjaga lisan tujuannya menjaga amal soleh. Kita sholat itu angin. Sedekah yo aneh, abot gitu. Sedekah abot. Omane sebeli kebutuhan macam-macam kan yo abot. Salat malam omane ngantuk-ngantuk yo abot. Lebih abot maneh njogo ganjarane biar lan bojo. Tadi saya katakan setelahnya sholat apa dapat pahala? Didelok musuhnya. Didelok kamu sadar enggak apa yang kamu katakan.
kuwi ikhlas apa? Iku lek wis gak ikhlas kamu wis ora enek apa-apa. Setelahnya ikhlas. Umpama lek ganjaran iku sing angel njogo ganjaran ora bocor. Karena seorang yang tidak mampu menjaga lisan dan banyak ngomongi secara otomatis akan mengguncing manusia. Otomatis kalau apa kayak koyo ini, saya ini koyo ini, apa foto koyo supaya dibongkar. Hello, siapa kerja semuanya saya masuk uang sama segala ini, pergoni ini loh, menyusul di jawa-jawa berbulan. Ketika ngomong koyo ngoten niki, mendawaikan aku sebagaimana dalam pepatah mengatakan mangkasulo lambut tunggu kasulo sakot tunggu ngomongi akeh kalah. Oke salah. Nah, ketika panjenengan melakukan kesalahan ngrasani wong, nyakit wong. Niku nyinggung perasaan wong. Niku ganjaran panjenengan sholat, ganjaran panjenengan sedekah akan ditransfer kepada mereka. Kalau nanti ternyata ganjaran panjenengan orang cukup ditransfer karena kakean iki. Rasani kaskane kelok-kelok ngomong. Apalagi sing dirasani orang yang kamu jelas tidak bisa minta maaf. Presiden merasani. Apa iso menyang sepuluh? Menteri-menteri kok rasani kalau apa ya iso kamu minta maaf. Moro jalur sepuluh iki pakai morone tok. Padahal kalau tidak, padahal yakin demi Allah mereka gak pernah ngrasani jenengan. Ora kenal. Pak Jokowi Pak Menteri mboten nate ngrasani jenenge ngrasani jamaah. Masih tahun belas orang tahun tapi masih tahun nek tolong ngrasani sampeyan. Musibah itu sampeyan. Pak Jokowi, para menteri-menteri ini, pejabat-pejabat Masya Allah. Ini sampeyan. Ini ganjaran panjenengan semuanya akan digawe ngawur genah. Mengko nek panjenengan utang ora cukup. Nyawa utang ora cukup. Ganti dosanya beliau kan diberkahkan dari panjenengan. Sehingga itulah menjadi muflis. Muflis itu apa orang yang utangnya melebihi daripada modalnya. Nah, ini kan Nabi teko sinten ketika teko lagi sahabat. Tahu nggak kamu siapa muflis dari umat? Muflis sudah yang punya harta yang besar, punya duit yang bodoh. Nah itu. Muflis itu orang yang nanti di akhirat mendapat membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya zakat, membawa pahalanya sedekah dan macam-macam. Tapi sayang dia rasani wong, dia menyakitin orang dan lain sebagainya. Jadi maca Quran dibanterno bengi sampe ganggu nang tangga haram dosa. Jadi kamu sing maca niku lho ora juga dengan kamu menyakiti orang. Quran itu mesti oleh ganjaran tapi nyakitin wis oleh. Masalah ini Quran bacanya kan betul-betul sakit. Padahal kalau kita memetani dosa nih, metani ganjaran kita hampir dia. Wes tak metani ganjaran kita. Sampai sholat sedina sungi ping 5. Sak sholatan kira-kira pirang menit. Wes gampangan petang menit. Wes bagus yo petang menit. Niki sing dinilai bukan petang menitnya, bukan 4 rakaatnya, enggak. Harus dinilai kalau sapa. La yaqbalu min sholati ahadikum sudusan walau surah. Wa inna ma yataqabbalu ma yataqabbalu min sifat dengan konsentrasi dengan sadar.
Kira-kira panjenengan waktu sak sholatan tentang menit niku sadari lek ngadep pangeran eling karo apa sing diomongno, atine ora nang kasar dan ora nang tegalan. Kira-kira berapa persen? Wis umpama penak-penakan iku digawe 10%. Wah, apik iku kan. Berarti sedina sebengi panjenengan sholat 4 menit kali 5 20. Nek 10% berarti dikirim hanya 2 menit. Nggih. Satu hari satu itu digawe 10% dari itu wah sholatnya top 10% itu. Itu sih malah menit. Sampai 2 menit sedina berarti pas setahun hanya 720 menit. Kenapa kok 720 menit? Karena 1 tahun 360 hari haji 720 menit. 720 menit dibagi 6. Karena 1 jam itu 60 berapa? 12. Oke, 750 dibagi 60 dapat 12. Nah, 12 ini berarti panjenengan kapan sholat sebanyak 1 tahun. Itu bisa dinodok, sing tercatat. Lek mau 10%. Sedino. Pan 2 tahun berarti sedino seminggu. Sedino seminggu. Lek ngono pan 10 dino, pan 10 tahun. Pan 20 tahun 10 hari 10 malam itu yang tercatat. 20 tahun. Padahal panjenengan usianya 60 niku mawon mulai sholat jejegnya kan. Pan 20 itu hebat. Kalau 20 berarti tinggal 40. 40 niku panjenengan kalau tidur 1 hari berapa jam? 8 tinggal berarti tahun 60 tidurnya 20 tahun tinggal 20 tahun 20 tahun itu memang dikirim 10 hari 10 malam itu kalau kita pandai 10 hari 10 malam 20 tahun berarti seumur di bawah ini udah dikalkulasi dan itu dikirim 10 juta 10 rasanya gitu. Kalau ngeten iki sing pede sama Nabi Swarga. Ayo, opo jajal? Kalau aku kan Nabi Swarga mesti. Kenapa? Saya harus sholat. Wis sholat, nggih, 12. Coba nang kalau sedina suwe piro bangsa. Pirang menit sholat kali dosa, unsur tembus sekawan. Berarti 10 menit. Sing ngene piro? Enteng ini, makanya kita dari sini saja sudah tidak punya apa-apa lagi. Ngono kok sing wani ngrasani kok. Wani ngelok nambah itu. Masya Allah. Makanya lebih baik kita menyesal tidak mengucapkan daripada menyesal mengucapkan. Lebih baik kita menyesal nampak enggak ngomong itu lebih baik daripada menyesal kenapa saya berbicara. Karena sudah menyesal karena bicara, apalagi kalau di situ fitnah, bohongin, dia melakukan ini. Setelah dia melakukan ini terus diekspos, di-share. Setelah di-share, kalau kau ditambah berbulan-bulan, wah, urusan itu bisa juga. Ini sampai tobat toh. Coba katanya jauh sepuluhan kono-kono gak bisa. Banyak yang hidupi bahaya di lesan, bahaya di HP misalnya. Karena HP ini termasuk penyambung lisan. Itulah ya, sampai ngomong elek fitnah satu saja, satu kali saja satu lesan. Baik telah korupsi, dasarkan jauh. Terus disebar kayak supaya terus ini katanya ini loh
sampai wong sing sampean bujuk bisa kira-kira ning sapa lho nek tidak ada kanjeng Rasul. Ora. Jadi Masya Allah, ini yang ketiga. Perlu diberi niku dibicarakan nanti urusan rasani mawon ya. Wakeh. Lami. Dan nanti kalau sudah ngrasani wong sing ngrasani itu akan bisa berakibat enggak beribadah. Ngrasani akan berakibat tidak beribadah. Wong ngrasani ya tidak itu sudah beribadah. Syekh Qasim al-Baghdadi al-Junaidi biasa kalau malam itu zikir, tafakur terus sholat. Dalam 3 hari dia itu sholat ora iso, tafakur ora iso, sholat ora iso. 3 hari apa nggak sholat ini, antuk zikir antuk panjang itu ora kena. Itu 3 hari. Lalu kenapa saya seperti ini? Kenapa? Baru mimpi terakhir melihat orang membawa baki seorang pada Abu Qasim dengan diantarkan banyak orang di duri pagi ini pengemis ngipi itu ngipi kan beliau ngomong pada duri pagi mengatakan ya Abu Qasim pulang malam makan habiskan dagingnya orang ini karena kamu telah menggunjing. Tapi menggunjing itu kalau insya Allah dipadano kalau makan daging mentah orang lain. Balayar dabahnukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi mayyitan fakarihtumu. Mulanya dari panjenengan roh koncone dirasani dikarepe panjenengan ke panjenengan diam sama halnya kamu tahu kemana dirobek-robek asu kamu diam. Karena kok ngrasani ku padha karo makan daging lalu dirobek-robek ini padha kali sampean roh daging kancane dirobek-robek karo asu dipangan asu diam saja. Itu orang yang tahu tentang temannya dirasani diam saja. Biasanya jadi kantor boleh tek, khususnya bobot teh, musuh tak bocor, musuh kita makan bocor pegang, kucing, masya Allah, berani bocor rasa paling aku, tonggo, titian naik, kalau tonggo bis mungkin tak mari-mari tentang efeknya yang bingung, pen. Nomor sekawan karena untuk menyelamatkan dari bahaya dunia sebagaimana yang telah disampaikan di Sufyan Tsauri katakanlah bilan bilisanika ma taksiru bihi asnadak jangan bicara dengan lisanmu dengan hal yang bisa meremukkan gigimu karena ngomong kalau lisan akhir segigi ini remuk, dainya bisa binger kabeh. Lu kenapa? Mergo ngomongi kasar, ngomongi nyelengit, akhirnya apa? Jadi tampari kamu. Masya Allah. Makanya la tabsutun lisanaka ayufsidu alaika sya'nak, jangan kamu banyak bicara akhirnya akan merusak pada sikap dan perilaku. Mari ngomong elek dan mawon pagi karo sing diomong ya nang masjid ora wani kok. Jadi termasuk kalau lisan itu bisa menghambat ibadah saya katakan tadi. Terus akhirnya Abu Qasim al-Baghdadi dapat penjelasan. Ternyata baru ingin kemarin itu di pasar ono pengucapan. Iku ngomong di batin dong. Langsung ada rajunya sunnah nasional karena cemana. Aduh, wong ibu ngomong belum menjaga dirinya dari minta-minta tentu akan indah. Muni tok diurus, gak buat sholat. Mbak ini kalau jenengan roh boleh sampah. Ya Allah, ibu yo, penurisi, lu terus usah. Tapi itu salah satu
ini urusan ikut ya urusan ikut. Nah untuk menanggulangi semacam itu orang digawe dikir raiso. Seperti dengan dikir biar tidak ngomong sing macam-macam. Begitu salah kiri para ya maksiat waktu pada jadi itu. Walaupun itu benar orang yang maksiat itu dosa. Apa maneh ora ini wis dosane loro siji gawe gampang bohong cuma rasane. Terus ada sing ngomong ini. Wis daripada ngrasani Pak Brino ning ati luwe dosa. Lah tidak ada orangnya saja berdosa malah menjadikan orangnya luwe loro dosane. Ada senang jangan bener lalu bagaimana? Untuk yang dewi ini saya ngapot, ini ngapot ini. Mulai nyelesai 3 bulan sebanyak ini masya Allah dan aneh. Lalu para ulama salaf ibadah tidak memperbanyak sholat, tidak memperbanyak puasa. Bukan, tapi si paling penting jangan sampai salah karo uang. Ibu jangan sampai salah karo. Itu siji mawon panjenengan berlumayan. Kenapa? Karena dengan tidak salah dengan orang ibadah itu sedajan sakit utuh. Saya ibadah satu rangkaian tapi rokok kayak brodol kabeh. Saat ini gawa bani juga ciput saya cilik tapi gak bocor kan ya bisa dibawa pulang. Gawa kerenjang gawa bani walaupun ada yang kerja mau makan di kali ini belas, mereka berocol. Beneran panjenengan ngomong sekarang yang mau dalam kerja. Bahkan nanti jadi kerja. Ini nomor 5 kudu ngerti bahaya di akhirat. Ingatlah bahaya akhirat dan akibat akhirat. Ini paling bisa dijadikan sebagai faedah. Kenapa? Karena Allah yakin akulah kaulan maghfuran haraman atau kaulan mubahan bihududin layani. Karena apa yang kita katakan kalau tidak terjerumus dalam masalah hal yang haram, maka akan terjerumus hal yang mubah tapi berlebihan. Kalau itu haram, jelas ada bid'ah. Kayaknya enggak diampun. Ampun. Kalau itu barang yang tidak ada gunanya, maka apa itu namanya? Kalau barang itu akan tidak ada gunanya, jelas itu akan dihisab. Dihisab itu sudah siksaan. Walaupun panjenengan tidak dilepaskan rokok, tapi dihisab itu merupakan siksaan. Bagaimana tidak bagi hisab pada maksud matahari itu hanya satu panasnya nggak karuan apa itu namanya renang pada keringatnya masing-masing masih menunggu giliran di kisah tersebut tidak kau istri dulu kenapa orang ini karena mereka sejak mana terus barang itu semua orang di teko yang mana sejak teko yang mana titik-titik lelek wah itu siksa. Sekarang itu walaupun tidak dimasukkan penjara dipanggil polisi jadi saksi mengenai siksaan. Opo mana sih manggil malaikat di padang mahsyar yang panas. Makanya diriwayatkan dari Rasulullah, "Ana lailatan musyriyah bi ra'aitu nar qauman yaquluna al-jiz." Saya melihat ketika Isra Mi'raj dimirajkan oleh Allah melihat neraka, ternyata di neraka banyak masyarakat yang telah makan bangkai. Aku tuh ya Jibril man hakulak, siapa yang Jibril? Apalagi yang menggunakan hukuman. Itulah orang-orang yang di dunia banyak makan dagingnya manusia. Hadirin yang baik, tidak manusia. Kalau saya terus bisa lebih sama konten pasar pada diri saya kasihan. Karena ngerasani itu sih jelas. Kalau pun minal huda, wong rasani jelas hatinya kosong dari hidayah. Wong nyalahno jelas orang yang miskin. Tengerani
kasirul ilmi qalilul ikal. Qalilul ilmi kasirul ikal. Wong sing sedikit ilmune akeh nyalah ini, nek akeh ilmune gak gampang nyalah ini Al-Fatihah. Amin. Suratul Azim Al-Fatihah Al-Yum Al-Dharim Rabbi Ibni Walidayya Amin. Mari kita baca asli satu kali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang pada saat pagi hari ini bisa betul-betul bermanfaat dan berbarengan dengan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan la yang fakukum bisuki in aratu an ansafalakum hingga Allah yuridu ayyubiyah. Masyarakat apapun tidak akan pernah berpengaruh ketika aku menjadi baik kepada kamu kalau memang Allah akan menyesatkanmu. Makanya dengan bacaan al-asih dengan harapan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fa'alhu wa la tansana wa tubu ilaina inna hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la ta'khidna bi dzambina qawmi dan badina berkata wa la ilaha illa alaman illa qalta wa la dhallan illa ataita wa la jayna illa ataita wa la hajatan min hawaiji dunya la illa qadaita wa la musiran illa yasata yassir lana wa ta'sir lana kulla dunya wa akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna